Sejak zaman dahulu, burung perkutut dipercaya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh burung lainnya. Banyak masyarakat yang mempercayai kalau burung perkutut memiliki tuah, yoni, dan kodam pendamping. Energi yang terpancarkan oleh perkutut dapat terbagi menjadi dua macam. Pertama, energi positif, dan yang kedua, energi negatif. Energi positif apabila energi itu selaras dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan pemiliknya. Sementara, energi negatif apabila energi pada perkutut memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan pemilik dan keluarganya. Dari semenjak lama, perkutut dianggap sebagai burung yang mempunyai kekuatan magis, yang dianggap mempunyai kesamaan dengan benda-benda pusaka lainnya, seperti keris, tombak, batu bertuah, dan lain-lain. Keunikan inilah yang membuat perkutut berbeda dengan hewan peliharaan lainnya, yang membuat orang ingin mencari dan memeliharanya. Tetapi tidak semua orang dapat diamanahkan untuk memelihara perkutut yoni. Hanya orang-orang yang mempunyai niat dan hati yang bersih yang dapat merawatnya. Para sahabat semua, kali ini kami akan membahas tentang perkutut yoni yang mempunyai kebiasaan melakukan tirakat puasa, di mana hasil pancaran energinya ini menghasilkan tuah yang sangat baik bagi pemiliknya. Sebelumnya sekali lagi kami sampaikan, data-data yang kami pergunakan dalam pembuatan video kami menggunakan data metafisik, dikarenakan data terkait perkutut yoni masih sangatlah jarang. Data ini kami bagikan agar pemirsa dapat memahami penjelasan kami nantinya. Agar kita mengenalnya, marilah kita tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi kita, misteri perkutut yoni yang mempunyai kebiasaan melakukan tirakat puasa, marilah kita mengenal dahulu bahwa semenjak lama burung perkutut dikenal sebagai pusaka hidup. Dari pengamatan kami secara metafisik, bahwa ada 4 burung yang mendapat predikat sebagai pusaka hidup. Adapun keempat burung itu adalah: yang pertama adalah burung hudhud, kedua burung ababil, ketiga burung salwa, dan keempat burung perkutut. Burung hudhud, burung ababil, dan burung salwa dapat kita ketahui semenjak lama dari cerita para nabi yang terdapat di Jazirah Arab. Sementara burung perkutut tersebar di Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Australia. Keempat burung itu mendapat predikat pusaka hidup karena memancarkan energi yoni, di mana keempat burung itu mempunyai energi yoni yang berbeda-beda. Perbandingan pancaran energi yoni keempat burung itu dapat para sahabat lihat di tabel di bawah ini. Dari keempat burung itu, tidak semua mendapat predikat pusaka hidup. Contohnya, burung hudhud mendapat predikat pusaka hidup hanya pada yoni 2 sampai yoni 5,511. Untuk burung ababil mendapat pusaka hidup diberikan pada yoni 1,19 sampai yoni 3,19. Untuk burung salwa, predikat pusaka hidup diberikan pada yoni 1,10
sampai 1,19. Sementara untuk burung perkutut, predikat pusakat hidup diberikan pada yoni 5 sampai yoni 9,99999. Ada 5 9 di belakang koma. Jadi, berbahagialah kita jika diamanakan untuk merawat burung perkutut yang mendapat predikat sebagai pusaka hidup ini. Selanjutnya, sesuai dengan materi kita, burung perkutut yoni yang bagaimanakah yang mempunyai kebiasaan melakukan tirakat puasa? Seperti apa ciri-cirinya dan seperti apa kebiasaannya? Para sedulur, burung perkutut yang melakukan tirakat puasa bukan berarti tidak makan sama sekali, seperti puasa pada manusia. Tetapi tirakat puasa yang dilakukan oleh burung perkutut ini hanyalah dengan mengurangi jumlah makannya, atau makan hanya sedikit dan tidak rakus. 1 cepuk bisa untuk seminggu, bahkan bisa lebih dibandingkan pada burung perkutut pada umumnya. Karena hakikatnya burung ini sedang berpuasa. Selain dengan mengurangi porsi makannya, selama mengalami proses tirakat puasa ini, burung perkutut ini lebih banyak diam atau jarang berbunyi. Seperti halnya dengan manusia, di saat puasa juga mengurangi aktivitasnya. Hal ini juga dilakukan perkutut yoni ini. Dia jarang berbunyi atau berbunyi pada waktu-waktu tertentu saja, atau juga berbunyi pada saat ingin memberikan tanda terjadinya suatu peristiwa tertentu. Karena melakukan tirakat puasa ini, energi yoni yang dipancarkan perkutut ini menempati posisi tertinggi dibandingkan kedua energi yoni yang lain, yaitu energi yang dihasilkan oleh bakat perkutut dan energi yang berasal dari khodam pendamping. Kita akan membahas mengenai ciri mati dari perkutut yang melaksanakan kebiasaan tirakat puasa. Yang pertama adalah kening terlihat agak menonjol dibandingkan perkutut pada umumnya. Kedua, pusar pada perut lebih menonjol keluar. Ketiga, kuku kaki lebih pendek. Keempat, kepala bagian belakang lebih besar. Kelima, kloaka menonjol keluar. Keenam, telapak kaki cekung ke dalam. Ketujuh, dada terlihat lebih membulat. Kedelapan, hidung lebih besar. 9, lingkar keliling perut lebih besar daripada perkutut pada umumnya. Ke-10, pusar terletak lebih ke atas dibandingkan pada umumnya perkutut. Ciri mati inilah yang membedakan perkutut yang melakukan kebiasaan tirakat puasa dengan perkutut yoni lainnya atau pada perkutut umumnya. Kebiasaan sehari-hari yang paling utama pada perkutut yang sering melakukan tirakat puasa yang paling menonjol adalah yang pertama, paruh sering terkatup atau dalam posisi diam. Kalau kita nyebutnya adalah jarang manggung atau jarang berbunyi. Kedua, makan lebih sedikit dari umumnya perkutut. Karena perkutut ini mengurangi porsi makannya setiap harinya. Dan yang ketiga adalah wajah perkutut ini terlihat lebih bersinar dibandingkan pada perkutut pada umumnya. Habitat yang paling disukai perkutut yoni yang mempunyai kebiasaan melakukan tirakat puasa ini antara lain, yang pertama, pohon besar,
Contohnya pohon beringin, pohon jati tua, pohon asam jawa, pohon siwalan, dan pohon trambesi. Yang kedua, area pemakaman keramat. Ini juga merupakan lokasi yang cukup disukai oleh perkutut yang punya kebiasaan ini. Hanya, kami mengingatkan kepada para semua sahabat bahwa tidak semua perkutut yang tinggal di area pemakaman memiliki yoni yang positif atau masuk kriteria perkutut ini. Mungkin saja mereka hanya mampir di sana atau tidak bertempat tinggal di area pemakaman. Dan yang patut diingat, tidak semua perkutut yang tinggal di area pemakaman ini mempunyai energi yang positif, atau bisa juga kodam pendampingnya mempunyai energi yang negatif, sehingga akan berdampak buruk bagi yang memeliharanya. Yang ketiga, lokasi yang disukai oleh perkutut ini adalah rumah atau sarang rayap. Gundukan sarang rayap ini banyak terdapat di hutan-hutan yang masih asri atau padang rerumputan. Gundukan sarang rayap yang besar ini menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk perkutut bertelur. Makanan yang menjadi favorit perkutut yang mempunyai kebiasaan melakukan tirakat puasa ini di alamnya adalah 1. Gabah-gabahan, 2. Biji sawi, 3. Biji rumput predang, 4. Enceng-enceng atau biasa juga disebut kartok atau ada juga yang menyebut orok-orok, serta undur-undur. Aktivitas perkutut yang mempunyai kebiasaan menjalankan tirakat puasa di alamnya mempunyai kebiasaan yang pertama, terbiasa terbang memutari wilayah tempat tinggalnya. 2. Tinggi maksimal terbang 122 meter dari atas tanah. 3. Dalam aktivitas sehari-hari, 61% dihabiskan untuk aktivitas di atas tanah, sehingga perkutut ini lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah dibandingkan di atas pohon. 4. Perkutut ini mempunyai kebiasaan berjalan di atas tanah secara pola zigzag. Selanjutnya, bagaimana proses terpancarnya energi pada perkutut yang terbiasa melakukan tirakat puasa ini? Ada 8 tahap proses terpancarnya energi. Nanti para sahabat semua bisa membacanya tahap-tahap tersebut. Tapi pada terakhir kalinya energi itu akan terpancarkan melalui 4 titik, yaitu kepala, dada, punggung, dan kloaka. Yang akhirnya energi itu akan bersinergi terhadap pemiliknya. Tuah utama. Dari 10 tuah yang ada di perkutut yoni, 3 tuah utama dan hanya ditemui di perkutut yang mempunyai kebiasaan tirakat puasa ini, yaitu yang pertama adalah memberikan manfaat untuk meningkatkan ibadah. Kedua, tolak bala. Ketiga, kesehatan. Ketiga tuah utama perkutut ini, kadar energinya masing-masing mencapai 60%. Sementara di perkutut yoni yang lain, ketiga kadar energi ini masing-masing hanya sebesar 10%. Para sahabat semua, kita sudah mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan
seputar ciri mati perkutut Joni yang sering melakukan tirakat puasa. Untuk mengetahui dampak dari energi itu, nantinya bisa kita lihat setelah beberapa waktu kita merawatnya. Perubahan apa yang terjadi pada diri kita dan keluarga kita? Apakah sesuai dengan yang kita hajatkan atau tidak? Tetapi melalui media ini, kami berpesan bahwa apa yang terjadi di dunia ini semua atas ridho dan seizin dari Gusti Allah. Perkutut Joni hanya sebagai perantara atau wasilah kita agar semua hajat kita bisa terlaksana. Sehingga jangan sekali-sekali kita mengusirkannya. Pada video kali ini, izinkanlah kami menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat seputar perkutut Joni. Bagi sahabat yang ingin berlatih merasakan energi Joni pada perkutut, tetapi tidak memiliki perkutut Joni, dapat berlatih dengan memanfaatkan profil perkutut yang ada di sini. Caranya, tinggal ikuti langkah-langkah yang sudah kami tulis di sampingnya. Dan cepat tidaknya kita bisa merasakan Joni itu tergantung pada tingkat kepekaan kita masing-masing. Selamat berlatih.